Dulu kita pernah bercanda gurau di ruang kerja bersama. Tapi sekarang, kita bayar rindu lewat podcast dulu ya. Welcome to Workplay Podcast. With me, Audira Amanda. Halo teman Workplay, apa kabarnya? Hari ini aku mau ngobrol sama Ibu Damar nih, yaitu seorang praktisi Montessori Parenting dan juga Positive Discipline Parent Educator. Nah, hai Ibu Damar, sudah di sini dia. Halo, apa kabar? Baik, Bu Damar gimana? Alhamdulillah baik juga. Nah, hari ini kita mau ngomongin soal menyapih nih. Kan untuk beberapa ibu, terutama aku ya, zaman dulu pas harus melewati fase menyapih ini adalah fase yang menurut aku lumayan deg-degan juga. Dan ternyata banyak bapernya Bu Damar. Jadi bukan cuma anak yang takut berpisah, ibunya pun ternyata adalah yang paling baper sebenarnya berpisah dengan anak melewati fase menyapih ini. Nah, aku juga pernah dengar dulu Damar pernah cerita juga tentang cara Damar dalam menyapih embun. Nah, aku terinspirasi banget nih sama cara Damar yang memang gentle banget dan juga berempati banget sama anaknya. Jadi perpisahan menyapih itu tuh nggak suatu hal yang traumatis atau menyedihkan gitu ya, tapi pernah ada kesan baik lah gitu. Nah, Bu Damar kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya. Boleh, ayo. Kita berbagi cerita. Jadi bolehkah diceritakan dulu gitu ya, zaman-zaman awal kamu mau menyapih embun, ada nggak sih langkah-langkah yang kamu pilih ya untuk menyiapkan embun dalam proses ini? Oke, awal-awal itu aku tentu saja baca-baca gitu ya, cara menyapih gitu. Dan membaca banyak sekali pengalaman ibu-ibu lain dalam menyapih lewat blognya, kadang ada yang di-share lewat Instagram gitu ya. Ada yang gampang, ada yang susah gitu. Kebetulan aku dapat yang agak susah, agak panjang prosesnya gitu. Tapi aku melihat salah satu yang paling sering disebutkan oleh ibu-ibu yang sudah menyapih gitu ya adalah sounding gitu. Dari ada yang jauh-jauh hari sounding, ada yang udah deket ulang tahun kedua baru sounding kayak gitu ya, tapi semuanya melibatkan sounding. Jadi itu salah satu yang aku pakai ke embun di awal. Jadi Dira aku tuh mencoba menyapih embun sampai 3 kali. Jadi nggak langsung satu kali berhasil, tapi 3 kali gitu. Dan aku sudah sounding dari 6 bulan sebelumnya gitu ya, tapi seperti mungkin ada teman-teman lain yang juga mengalami udah di sounding lama, makin deket harinya malah makin lengket gitu, malah makin nggak mau kayak gitu. Nah itu yang terjadi sama aku dan embun gitu. Udah di sounding dari lama, terus pas deket-deket hari H malah makin lengket gitu. Iya, aku inget banget sih, anakku juga pas mau disapih kok kayak malah makin heboh ya menyusuinya gitu. Dengar dari teman-teman yang juga punya pengalaman juga, ini udah mau disapih nih, udah mau 2 tahun kok anaknya nyusunya malah makin kayak newborn lagi gitu ya, kayak nggak mau lepas gitu, kayak harus nempel terus gitu. Nah, terus di fase-fase itu Bu Damar, ada nggak sih fase kamu tuh kayak, kok kayaknya aku ya yang baper ya, kayaknya aku deh yang gak rela pisah gitu, ada nggak sih? Kebetulan pertama kali yang gagal itu dikarenakan anaknya yang belum siap gitu ya. Jadi waktu aku dia usia 2 tahun, terus aku memutuskan untuk menyapih gitu ya. Oke, kita coba yuk nak, nggak usah nenen gitu ya sehari ini gitu. Terus dia demam sampai 40 derajat. Jadi aku merasa bahwa oh ini kode dari dia belum siap gitu. Akhirnya aku kasih lagi gitu. Lalu bulan depannya aku coba lagi gitu ya. Sepertinya anaknya sudah siap, tapi akunya yang nggak siap. Akunya jadi uring-uringan, akunya jadi masih nggak siap untuk apa ya, dia tidurnya jadi lebih susah gitu ya, nggak tidur siang lagi, itu aku yang belum bisa nerima gitu. Terus akhirnya aku aduh nggak bisa deh, ini aku belum ada helper kayak gitu, cuman berdua sama anak, terus suamiku juga lagi banyak kerjaan di luar rumah gitu kan. Akhirnya ya udah deh, ini aku yang belum siap, nanti kita mulai lagi kapan-kapan pas keduanya udah siap gitu. Akhirnya yang ketiganya baru berhasil waktu aku dan Embun sama-sama udah siap gitu. Oke, nah itu boleh diceritain nggak tuh Bu Damar, gimana tuh sampai akhirnya sukses nih bisa menyapih gitu, langkah-langkah apa sih yang waktu itu kamu ambil?
Oke, jadi aku belajar dari yang pertama dan yang kedua gitu ya. Yang pertama dan kedua ini gagal karena setelah aku revisit lagi gitu ya, apa sih yang membuat dia susah gitu. Ternyata dia itu belum paham betul gitu tentang berhenti nenen itu karena apa gitu ya. Terus waktu itu kebetulan aku sakit memang, jadi sampai lecet ya, karena kalau udah giginya udah banyak, terus dia lecing terus dari malam, dia tuh dari kalau tidur ya, dari mulai tidur sampai pagi bangun itu latching gitu, jadi nempel terus gitu. Itu Makanya anakku sampai banget loh. iya kan. Dulu bayi nggak kayak gitu, tapi begitu mau disapih kayak gitu, kayak dia nggak rela buat lepas gitu kan. Makanya begitu kelepas sedikit dia bangun nggak bisa tidur lagi, jadi nempel terus, ngenyot terus sepanjang malam. Dan itu aduh sakitnya luar biasa, bener-bener sampai lecet gitu ya. Aku sampai takut ini kalau meradang bagaimana kayak gitu, karena memang benar-benar sakit gitu kan. Terus sampai pada tahap yang kalau dia udah mulai buka tuh aku udah mulai aduh gitu loh, kayak pengen menjauhkan gitu loh. Terus aku selalu bilang, nah ibu sedang sakit. Aku nggak menyalahkan dia gitu ya. Aku nggak bilang kamu bikin aku sakit, nggak kayak gitu. Tapi aku bilang keadaannya aku memang sakit gitu. Jadi embun itu nyebutnya nyenye. Aku bilang nyenye ibu sedang sakit, nyenye ibu butuh istirahat dulu gitu. Embun kalau haus bisa minum, kalau embun pengen disayang-sayang, ibu bisa kasih pelukan gitu. Nah tapi yang aku alami adalah di usaha yang pertama dan kedua, aku udah bilang kayak gitu berkali-kali, tapi dia nggak ngerti juga kalau ini tuh beneran sakit gitu. Terus aku teringat dari aku kan mendalami Montessori gitu ya. Terus aku ingat bahwa anak usia 6 tahun ke bawah itu masih sulit memahami hal yang abstrak gitu. Rasa sakit dari orang lain itu sangat abstrak buat dia. Karena anak-anak dalam fase pre-operasional kayak gini menganggapnya semua orang itu berpikiran dan merasakan hal yang sama seperti dia gitu. Jadi kalau dia nggak ngerasa sakit, ya dia nggak tahu kalau ibu tuh benar-benar sakit sebenarnya gitu. Jadi aku mencoba menarik hal yang abstrak itu menjadi sesuatu yang konkret yang dia bisa memahami gitu kalau ibu tuh benar-benar sakit gitu. Jadi aku nggak bilang terus ibu-ibu boleh nih pura-pura sakit terus di plester atau dikasih betadine dan lain sebagainya gitu ya, karena itu menakut-nakuti anak. Tapi di sini aku ingin menjelaskan bahwa kita bisa menggunakan pemahaman anak akan sesuatu gitu ya untuk ditarik ke menyapih gitu. Nah kebetulan embun itu kalau sakit dia selalu minta plester meskipun nggak ada lukanya gitu ya, kepentok dikit nggak ada lukanya dia minta plester. Jadi dia mengasosiasikan sakit itu dengan harus di plester. Kalau nggak ada plesternya berarti nggak terasa sakit gitu. Terus akhirnya aku bilang ke dia, nak nyenye ibu sakit sekali gitu, kamu punya ide nggak biar nyenyeknya nggak sakit lagi gitu. Terus dia bilang dikasih plester aja ibu gitu. Terus aku tempel plester gitu. Pas dia minta, aku tunjukin masih ada plesternya, masih sakit kayak gitu. Terus dia nggak jadi minta lagi gitu. Terus besok lagi gitu, masih ada plesternya, masih sakit kayak gitu. Terus akhirnya dia mulai terbiasa untuk bisa menggantikan nyenye itu dengan pelukan. Karena sebenarnya yang dia cari bukan haus gitu ya, tapi attachment sama aku gitu. Jadi setiap kali dia minta aku peluk, setiap kali dia minta aku peluk gitu. Itu sih, jadi ketemunya, kliknya pertama kali, akhirnya yang ketiga ini bisa lumayan lancar, cukup sukses gitu ya. Itu dari menarik hal yang abstrak yang sulit dipahami anak menjadi hal yang konkret gitu. Nah ini kalau teman-teman ini ya, tiap anak tuh beda-beda Dira. Jadi mungkin buat embun sakit itu dengan
di plester. Mungkin ada anak-anak lain yang sakit itu berarti apa gitu ya, menangis Iya. atau sakit tuh berarti minta dipeluk atau apa kayak gitu. Jadi jangan ditelan mentah-mentah gitu ya caranya, tapi harus observasi ke anaknya gitu. Anakku nih tipe yang seperti apa kayak gitu. Makanya tadi bener sih kata Dira, bagaimana cara kita berempati ke anak gitu. Bagaimana kita bisa memahami sesuatu dari sudut pandang anak gitu. Iya, iya. Jadi itu ya tadi ya Bu Damar, penting banget untuk mau observasi tipe anak kita nih seperti apa, dan juga penanaman kita di awal ya, kalau sakit itu Betul. asosiasinya tuh dengan apa gitu. Jangan kayak karena misalnya Bu Damar misalnya di plaster jadi semua juga harus di plaster, takutnya malah jadi pemahamannya beda gitu ya. Bukan kita mau Betul. nakut-nakutin, tapi memang kita Betul. nalar anak supaya mencapai pengertian bersama gitu ya, kalau memang ibu Betul. sedang sakit gitu ya. Terus Bu Damar, aku mau nanya dulu tuh ya, zaman anakku abis selesai disapih, tiba-tiba sebelum tidur tuh ada perubahan juga tuh Bu Damar. Jadi BM banget, pengen ini itu, minta makan ini, terus mesti ngambil baju ini gitu. Itu sebenarnya kenapa sih Bu Damar? Kenapa ya ketika penyelesaian menyapih itu akhirnya selesai gitu ya, kok ada kayaknya ritual-ritual baru yang anak kayaknya perlu adjustments gitu. Itu gimana sih sebenarnya? Oke, jadi ini yang perlu kita pahami ya. Anak-anak itu terutama di awal kehidupannya sekitar 2 tahun pertama atau sampai 2,5 tahun pertama, mereka itu masih sangat butuh keteraturan gitu. Keteraturan membuat dia merasa nyaman, merasa aman gitu ya. Karena dia merasa bisa memprediksi habis ini apa yang terjadi gitu. Jadi dia merasa aman gitu. Nah, kalau anak disapih itu berarti ada perubahan keteraturan yang terjadi secara permanen gitu, yang tadinya setiap ngantuk gitu ya dipeluk sama ibu, dikasih nenen, ada pandangan mata gitu ya, ada bonding, ada attachment kayak gitu, tiba-tiba itu hilang gitu. Jadi anak itu merasa resah gitu. Anak merasa resah, anak merasa tidak aman dan tidak nyaman. Makanya dia berusaha mencari tahu sebenarnya apa sih yang membuatku nggak merasa kayak gini tuh apa gitu. Nah tapi dia nggak bisa ngungkapin gitu, nggak bisa mengungkapkan bahwa ibu ini gara-gara aku nggak dikasih nenen lagi tuh aku jadi harus gini loh kayak gitu. Dia nggak bisa ngomong gitu. Jadi akhirnya yang kita lihat adalah ini anak kok BM ya, ini anak kok cari-cari ya gitu kan. Udah berbaring mau tidur tiba-tiba bilang aku mau pipis dulu. Oke. Pas udah ditaruh di toilet nggak keluar gitu ya. Terus dia bilang oh mungkin karena aku belum minum, aku mau minum dulu gitu. Dikasih minum, baru minum seteguk terus oke, tiduran. Habis itu dia bangun lagi, aku mau makan, aku lapar gitu ya. Diambilin makanan cuman sesuap gitu. Terus minta lagi apalagi kayak gitu ya. Itu mungkin sangat menjengkelkan buat kita gitu ya. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang anak. Ada sesuatu yang berubah, tapi aku nggak tahu itu apa dan aku merasa harus mencari tahu gitu. Kira-kira apa ya yang bisa menggantikan hal itu gitu ya. Aku kehilangan sesuatu, tapi aku nggak tahu hal apa yang bisa membuatku merasa nyaman seperti kalau aku nenen gitu. Betul. Makanya dia cari-cari gitu. Oh makan dulu mungkin sebelum tidur. Wah ternyata nggak bikin aku nyaman juga. Oh mungkin main dulu sebelum tidur. Wah ternyata nggak juga gitu ya. Jadi dia akan terus mencari gitu. Dan kalau dari pengalamanku, semakin aku larang gitu ya, semakin dia struggling gitu. Iya. Tapi semakin aku ya udah kamu mau coba apa makan, ya udah kamu mau coba apa ini gitu ya, semakin dia punya kesempatan untuk mencoba mencari tahu, akhirnya dia dapet gitu ya apa yang lumayan bikin dia nyaman sebelum tidur, yang bisa untuk menggantikan nenen gitu. Iya. Jadi itu memang ya prosesnya nggak habis pas di penyapihan aja ya Bu Damar ya. Memang ada proses di mana ada keteraturan lagi yang anak cari untuk mencapai nyamannya dia supaya dia juga tidurnya enak gitu ya. Jadi memang orang tua sabar-sabar karena emang nggak langsung berhenti di situ gitu. Masih banyak prosesnya. Nah terakhir dong Bu Damar, ada nggak tips-tips buat para ibu yang lagi mau proses penyapihan nih? Boleh dong di-share ke kita? Oke, yang pertama adalah kita harus menyiapkan mental diri sendiri dulu gitu ya. Jangan lupa self care kayak gitu. Biar
trigger kita tuh nggak gampang ke-push gitu, karena menghadapi anak dengan perubahan yang permanen seperti ini itu melelahkan, sangat melelahkan, apalagi kita harus kita juga mengalami perubahan, dia mengalami perubahan gitu ya, terus kita harus bantu dia mencari perubahan keteraturan baru, itu juga capek banget kayak gitu ya, nggak cuman capek fisik tapi capek hati juga. Jadi usahakan kita self care gitu ya, lalu kita minta tolong sama support system gitu ya. Apapun pilihanku untuk menyapih, tolong disupport gitu. Ini sudah cukup berat, jangan kamu salah sih caranya, harusnya gini gitu ya. Jadi support system tugasnya adalah mensupport, bukan untuk menghakimi gitu ya. Jadi bilanglah mintalah tolong support aku gitu. Yang aku butuhkan saat ini adalah support kayak gitu. Jadi itu. Lalu yang kedua, nah ini yang aku mau sampaikan ke teman-teman nih, belajarlah dari kesalahanku gitu ya. Tadinya aku mikir sounding itu tujuannya agar menyapihnya berhasil gitu. Makanya waktu yang pertama dan kedua, atau pas mendekati hari H menyapih, udah di sounding 6 bulan sebelumnya dan malah makin lengket gitu ya, aku kesel gitu. Kok udah di sounding nggak berhasil ya gitu, kok udah di sounding tetap 2 kali gagal ya gitu. Nah ini aku baru belajar dari Dr. Shefali, dia adalah pencetus dari conscious parenting gitu. Jadi beliau bilang bahwa sounding itu fungsinya bukan untuk agar tujuan kita tercapai gitu, tapi sounding itu membuat anak merasa nyaman gitu ya, merasa bukan nyaman sih, merasa nggak terlalu kaget, merasa lebih bisa prepare untuk menghadapi sesuatu yang akan terjadi nanti gitu. Jadi nih kalau kita udah sounding lama, bukan berarti nanti menyapihnya terus tanpa drama gitu. Sounding itu berarti waktu akhirnya kita menyapih, anak tetap akan terjadi drama gitu ya, dia tetap sedih berpisah. Bukan berarti kalau udah di sounding dia jadi nggak sedih, bukan. Dia tetap sedih, tapi at least dia tahu apa yang membuat dia sedih. Jadi dia bisa lebih bisa mengelola emosi dia gitu, nggak clueless kayak gitu. Jadi sounding itu fungsinya di situ. Makanya kalau ada teman-teman yang nanti udah sounding lama gitu ya, tapi gagal, itu jangan berkecil hati gitu ya. Tapi sounding itu tetap ada gunanya kok. Anak ini tetap sudah mempersiapkan dirinya, meskipun nggak langsung yang 100% berhasil lancar kayak gitu ya. Mungkin ada yang langsung lancar, mungkin ada yang enggak gitu. Lalu pesan terakhir adalah menyapih itu adalah patah hati pertamanya anak gitu, kayak putus cinta gitu ya. Jadi gini, anak di 6 tahun pertamanya yang sangat dia butuhkan adalah attachment, secure attachment bersama caregiver utama. Jadi kita ya, ibu gitu ya. Nah, menyusui gitu ya, menyusun ke ibu itu adalah bonding yang sangat luar biasa gitu. Ini kayak apa ya, dia itu mendapatkan unconditional love. Karena waktu dia menyusu, ibu nggak sambil ngerjain apapun. Waktu dia menyusu, ibu memandang matanya, ibu membelainya gitu ya. Jadi itu unconditional love banget, nggak bisa tergantikan nih. Aku diterima apa adanya sama ibuku nih gitu. Tiba-tiba itu harus berhenti gitu. Makanya anak jadi kacau gitu perasaannya gitu. Nah, jadi saat kita tahu bahwa yang paling dia butuhkan adalah attachment, dan attachment ini kita ambil gitu ya dengan menyapih, kita harus ganti dengan attachment dalam bentuk lain gitu. Makanya biasanya disarankan waktu kalau di positif disiplin itu, kalau lagi menyapih disarankan tambah special time gitu, perbanyak special time. Yang tadinya mungkin cuma 15 menit sehari, panjangin gitu, atau cuma 1 kali sehari jadi 3 kali 4 kali gitu. Pastikan bahwa anak mendapatkan tangki cintanya kita isi dengan cara lain selain menyusui gitu. Jadi kalau udah begitu anak merasa, oh aku masih merasa disayangi kok tanpa nenen, aku merasa masih mendapatkan unconditional love ibu gitu ya, itu anak akan lebih rela gitu melepaskan nenennya
kayak gitu. Oke. Aku tuh masih suka terharu gitu deh kalau denger ya ini ya patah hati pertama anak ya menyapih itu. Betul. Mungkin tambahan juga ya Bu Damar, dalam proses menyapih mungkin juga ada discomfort pada ibu ya, karena kayak bengkak payudara segala macam. Mungkin juga bisa kontak ke konselor laktasi terdekat juga ya. Cuman di podcast kita kali ini kita lebih bahas tentang ya gimana attachment kita secara emosi dengan anak. Jadi juga menyiapkan anak untuk perpisahan ya, patah hati pertamanya dia, patah hati ibunya juga sebenarnya sih ya berpisah ini ya Bu Damar. Jadi semoga juga dengan preparation yang memang mumpuni, anak juga akhirnya bisa merelakan dengan dengan lebih ikhlas mungkin ya, tanpa kayak adanya paksaan atau mungkinnya jadi rasa trauma gitu ya. Bu Damar, thank you banget untuk sharing-sharingnya. Semoga juga Sama-sama mencerahkan teman Workplay yang mendengarkan. Sampai kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu Damar.